Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Febriana dari kelas 12 Multimedia 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan non-blok. Pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah gerakan non-blok. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yakni Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Di dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai ilmu pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan parsel atau 5 pengendali. Prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. Isi dari 5 prinsip tersebut diantaranya 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri-negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama menjaga perdamaian. Nah, gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di dalam konferensi tersebut, negara-negara yang berpihak pada blok tertentu akan mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat atau Timur. Gerakan yang satu ini sempat kehilangan kredibilitasnya di akhir tahun 1960-an saat anggotanya mulai terpecah dan bergabung dengan blok lain termasuk juga blok Timur. Setelah itu, muncullah pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba dapat mengklaim dirinya sebagai negara non-blok. Gerakan tersebut kemudian mulai terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN merupakan puncak pertemuan antara pemimpin negara-negara anggota ASEAN dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan budaya serta negara-negara Asia Tenggara untuk bisa mencapai tujuan ASEAN yang sudah dirumuskan. Maka perlu untuk melakukan bisnis dan juga kegiatan dalam pelaksanaan 11 komite sudah dibentuk, misalkan saja bahan makanan dan komite pertanian, keuangan, pariwisata, dan juga media massa. Komite ini memiliki tujuan untuk meningkatkan bentuk kerjasama antara 6 negara anggota. Gerakan non-blok mempunyai beberapa anggota, yaitu Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Prinsip dan tujuan utama dari gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Selain itu, gerakan non-blok juga menentang apartheid dan tidak memihak fakta militer manapun. Dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia turut berpartisipasi dalam gerakan non-blok, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang mendirikan gerakan tersebut. Gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang tidak menganggap negaranya beraliansi dengan blok kekuatan besar apapun yang didirikan, karena dunia terbagi menjadi 2 blok, yaitu blok barat yang menganut paham liberal dan blok timur yang berpaham komunis. Gagasan untuk membentuk gerakan non-blok sudah ada 5 tahun sejak sebelum gerakan tersebut terbentuk. Saat itu, Presiden Soekarno melaksanakan pertemuan dan mendatangkan para pemimpin negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka ke Bandung, Jawa Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah gagasan yang disebut Dasar-Sila dan menjadi awal mula lahirnya gerakan non-blok. Dikenal juga sebagai Konferensi Asia Afrika atau KA. Gerakan ini didirikan oleh 5 tokoh dari tiap-tiap negara, yakni Insinyur Soekarno, yaitu Presiden Indonesia, Pandit Jawaharlal Nehru, yaitu Perdana Menteri India,
Gamal Abdel Nasser yaitu Presiden Mesir, Joseph Broz Tito yaitu Presiden Yugoslavia, dan Kwame Nkrumah yaitu Presiden Ghana. Adapun blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Alasan Indonesia berpartisipasi dalam gerakan non-blok adalah sesuai dengan politik bebas aktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada dasarnya bukan merupakan politik netral, namun politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara prioritas pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas aktif artinya Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional dengan tetap aktif membantu terwujudnya perdamaian dunia. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sejalan dengan salah satu prinsip gerakan non-blok, yakni penjaga perdamaian dunia. Tujuan politik bebas aktif dan GNB juga satu haluan, yakni menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.